Di sebuah desa terpencil, terdapat seorang nenek berusia 100 tahun yang dikenal sebagai sosok penuh misteri. Suatu malam, desas-desus mulai beredar tentang keanehan yang terjadi pada nenek tersebut. Apa yang terjadi ketika nenek yang seharusnya sudah tidak bisa hamil itu tiba-tiba mengandung dan melahirkan seekor kera putih? Temukan kisahnya yang penuh dengan kengerian dan keajaiban yang akan membuatmu tidak bisa tidur. Selamat datang di dunia horor kami. Jika kamu menyukai cerita yang menegangkan dan penuh misteri, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Di tengah desa yang sunyi, terdapat sebuah rumah tua yang dikelilingi oleh pepohonan rimbun. Rumah itu milik Nenek Siti, seorang wanita tua berusia 100 tahun yang dikenal sebagai dukun di desa. Meskipun tubuhnya telah renta, mata Nenek Siti masih bersinar tajam, seolah menyimpan banyak rahasia. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, suara aneh terdengar dari dalam rumahnya. Para tetangga yang penasaran berkumpul di depan rumah, saling berbisik tentang apa yang sedang terjadi. Mereka tidak percaya ketika mendengar kabar bahwa Nenek Siti hamil. Bagaimana mungkin seorang nenek seuzur itu bisa hamil? Satu persatu, mereka mulai mendekati jendela untuk mengintip. Di dalam rumah, Nenek Siti terlihat sedang duduk di kursi goyang, mengelus perutnya yang membesar. Tiba-tiba, suasana mencekam meliputi ruangan ketika terdengar suara jeritan yang mengerikan. Dia melahirkan. Teriak seorang wanita. Semua orang di luar rumah terdiam, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Dalam sekejap, ketegangan dan rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut mereka. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, Nenek Siti keluar dari rumah dengan wajah tenang, memegang sesuatu yang terbungkus kain. "Ini anakku," katanya dengan suara serak. Ketika kain itu dibuka, semua orang terkejut melihat seekor kera putih kecil dengan mata yang bersinar. Desa itu pun terdiam. Kera putih itu mengeluarkan suara lembut, tetapi ada sesuatu yang aneh di dalam tatapannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa nenek tua itu bisa hamil dan melahirkan makhluk aneh itu? Setelah malam kelahiran yang mengejutkan, rumor tentang Nenek Siti dan kera putihnya menyebar dengan cepat di desa. Para penduduk desa mulai menghindari rumah tua itu, takut akan kutukan yang mungkin menyelimuti Nenek Siti dan anaknya yang aneh. Namun, ada juga yang penasaran, terutama sekelompok pemuda yang ingin menyelidiki lebih lanjut. Suatu sore, sekelompok pemuda berkumpul di warung kopi. "Kita harus pergi ke rumah Nenek Siti," kata Arman, pemuda tertua di antara mereka. "Kita perlu tahu lebih banyak tentang kera itu. Mungkin ada penjelasan logis di balik semua ini." Dengan semangat berani, mereka berangkat menuju rumah Nenek Siti. Saat mendekati rumah, suasana semakin mencekam. Udara terasa dingin dan angin berhembus kencang, seolah mengingatkan mereka akan bahaya yang mungkin mereka hadapi. Sesampainya di depan pintu, mereka ragu sejenak. Akhirnya Arman mengetuk pintu. Nenek Siti membuka pintu dengan senyuman misterius. "Selamat datang anak-anak. Apa yang kalian cari?" tanyanya. Suaranya lembut namun mengandung nada yang membuat bulu kuduk berdiri. "Bu, kami ingin tahu tentang kera putih itu," ujar Arman dengan suara bergetar. Nenek Siti hanya tertawa kecil. "Dia adalah anakku, dan dia sangat istimewa. Mari masuk." Di dalam rumah, suasana terasa hangat namun aneh. Kera putih itu duduk di atas meja, menatap mereka dengan mata yang tajam dan penuh rasa ingin tahu. Nenek Siti mulai bercerita. Dia lahir dari keajaiban. Dia membawa pesan dari alam lain, dan tugasnya adalah menjaga keseimbangan di dunia ini. Pemuda-pemuda itu saling bertukar pandang, tidak yakin dengan apa yang mereka dengar. "Tapi nenek, bagaimana mungkin? Bagaimana seorang nenek bisa hamil dan melahirkan makhluk seperti itu?" tanya salah satu dari mereka. Nenek Siti tersenyum penuh misteri. "Kadang-kadang
Kekuatan alam tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kera putih ini adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar. Dia akan menunjukkan jalan kepada kalian jika kalian berani melihatnya. Tiba-tiba, kera putih itu melompat ke arah Arman dan menatap dalam-dalam ke matanya. Dalam sekejap, Arman merasa seolah terhubung dengan makhluk itu. Gambar-gambar aneh dan suara-suara samar mulai memenuhi pikirannya. Dia melihat gambaran hutan lebat, suara jeritan, dan sosok-sosok bayangan yang berlari. "Arman!" teriak salah satu temannya, menyadarkan dia dari trans. Kera putih itu kembali ke posisi semula, seolah tidak terjadi apa-apa. Semua pemuda terdiam, ketakutan akan apa yang baru saja mereka alami. Nenek Siti mengamati mereka dengan tatapan tajam. "Kalian telah dipilih. Kera putih ini akan membimbing kalian. Tetapi ingat, ada risiko besar yang harus kalian hadapi." Keesokan harinya, pemuda-pemuda desa merasa gelisah setelah pengalaman malam sebelumnya. Arman yang masih terpengaruh oleh penglihatan aneh saat berinteraksi dengan kera putih, tidak bisa berhenti memikirkan makna di balik semua itu. Dia merasa ada panggilan yang harus dijawab, sebuah misi yang harus dijalani. Dengan keberanian yang terbangkit, Arman memutuskan untuk kembali ke rumah Nenek Siti. Kali ini, dia ingin memahami lebih dalam tentang kera putih dan bagaimana makhluk itu bisa membantu mereka. Teman-temannya mengikutinya, meskipun dengan rasa takut yang menggelayuti hati mereka. Sesampainya di rumah Nenek Siti, suasana terasa lebih mendesak. Kera putih itu duduk di tempat yang sama, memandang mereka dengan intensitas yang menakutkan. Nenek Siti menyambut mereka dengan senyuman, tetapi matanya menyimpan kekhawatiran. "Anak-anakku, kalian kembali," katanya. "Kera putih ini telah memilihmu. Dia akan membimbingmu menuju kebenaran, tetapi pertama-tama kalian harus siap menghadapi apa yang akan datang." Arman mengangguk, bertekad untuk mengetahui lebih banyak. "Apa yang harus kami lakukan, Nenek?" tanyanya. "Dia akan menunjukkan jalan," jawab Nenek Siti sambil menunjuk ke arah kera putih. "Ikuti dia dan jangan pernah berpaling, tetapi ingat, kegelapan juga mengintai." Dengan hati berdebar, Arman dan teman-temannya mengikuti kera putih saat ia melompat keluar dari rumah. Kera itu bergerak cepat, melintasi jalan setapak yang menuju hutan lebat di belakang desa. Pemuda-pemuda itu saling berbisik, bertanya-tanya apa yang akan mereka temukan. Setibanya di hutan, suasana berubah menjadi misterius. Suara-suara alam bergema di sekitar mereka, tetapi ada sesuatu yang tidak biasa. Angin berbisik lembut, seolah mengingatkan mereka akan bahaya yang mengintai. Kera putih berhenti di depan sebuah pohon besar yang menjulang tinggi. Akarnya terburai dan tanah di sekitarnya tampak gelap. Kera itu mulai berperilaku aneh, berputar-putar dan menggigit-gigit tanah. Arman dan teman-temannya memperhatikan dengan seksama. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dalam tanah, dan sepertinya ada sesuatu yang muncul dari kedalaman bumi. "Cepat, mundur," seru Arman, tetapi terlambat. Dari tanah muncul sosok bayangan hitam yang besar, bercampur dengan cahaya merah menyala. Semua pemuda terkejut dan mundur, rasa takut menyelimuti mereka. "Sosok ini adalah penjaga alam," teriak Nenek Siti dari kejauhan, yang entah bagaimana telah mengikuti mereka. "Dia adalah makhluk yang terbangun karena adanya ketidakseimbangan. Kera putih itu adalah satu-satunya yang bisa menenangkan penjaga ini." Dengan keberanian yang tersisa, Arman melangkah maju. Kera putih melompat ke sampingnya, menatap sosok bayangan dengan mata tajam. "Kami tidak bermaksud mengganggu," teriak Arman. "Kami di sini untuk membantu." Sosok bayangan itu mendesis, mengeluarkan suara yang menakutkan. Namun, kera putih mulai bergerak mendekat, mengeluarkan suara lembut yang seolah menenangkan. Perlahan, sosok bayangan itu mulai mereda
meskipun masih mengeluarkan aura menakutkan. Situasi di hutan semakin tegang saat sosok bayangan itu mengeluarkan raungan yang mengguncang tanah. Arman dan teman-temannya merasakan getaran ketakutan yang merambat di tulang belakang mereka. Namun melihat kera putih yang tenang di sampingnya memberi Arman sedikit keberanian. "Kita harus bersatu," teriak Arman, berusaha mengumpulkan keberanian di antara mereka. "Jangan biarkan ketakutan menguasai kita." Kera putih melangkah maju, mendekati sosok bayangan yang semakin mendesis. Dalam sekejap, sebuah cahaya lembut memancar dari tubuh kera putih, menerangi kegelapan di sekitar mereka. Arman menyaksikan dengan penuh kekaguman dan rasa takut. Kera itu tampak seolah-olah mengeluarkan kekuatan dari dalam dirinya. "Arman!" teriak Dika, salah satu temannya. "Apa yang harus kita lakukan?" "Bantu kera putih, kita harus menciptakan energi positif," jawab Arman, teringat nasihat Nenek Siti tentang kekuatan kebaikan. Dengan penuh semangat, mereka mulai mengangkat tangan dan mengucapkan kata-kata positif, mengalirkan harapan dan keberanian ke arah kera putih. "Kami percaya padamu, kami tidak takut." Sosok bayangan itu mulai bergetar, menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Namun suara jeritan dari dalam kegelapan semakin menguat. "Kalian tidak akan bisa menghentikanku. Kegelapan akan selalu menang." Raung sosok itu menambah ketakutan di hati mereka. Kera putih mengeluarkan suara melengking, dan cahaya yang dipancarkannya semakin terang. Arman merasakan aliran energi positif dari dalam dirinya, seolah-olah dia terhubung dengan kera putih. Dia bisa merasakan bahwa kera itu bukan hanya makhluk biasa, melainkan penjaga yang memiliki kekuatan luar biasa. "Kita tidak akan menyerah," seru Arman sambil melangkah maju, mengikuti jejak kera putih. Dia berusaha meyakinkan teman-temannya untuk ikut bersamanya. "Bersama, kita bisa melawan kegelapan ini." Mereka semua melangkah maju, berbaris di belakang kera putih. Dengan kekuatan yang baru ditemukan, mereka bersatu dan mengeluarkan seruan yang kuat. Cahaya akan mengalahkan kegelapan. Cahaya dari kera putih semakin menyala, dan sosok bayangan itu terhuyung-huyung, seolah-olah terjebak dalam cengkeraman kebaikan yang mereka pancarkan. Namun sosok itu masih berusaha untuk melawan. "Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Kegelapan ini berasal dari ketakutan dan kebencian." Arman merasa ada benang merah antara kata-kata sosok itu dan ketakutan yang ada dalam dirinya. Dia berusaha mengingat semua hal yang pernah membuatnya takut dan berusaha mengubahnya menjadi keberanian. "Tidak, kami tidak akan membiarkan ketakutan menguasai kami," teriak Arman. "Kami adalah cahaya." Dengan satu seruan terakhir, mereka mengangkat tangan dan mengarahkan semua energi positif ke arah kera putih. Dalam sekejap, cahaya itu meledak, menyelimuti hutan dengan sinar yang sangat terang. Sosok bayangan itu mengeluarkan jeritan terakhir yang menggema, sebelum akhirnya menghilang dalam cahaya yang menyilaukan. Hutan menjadi tenang, dan ketentraman mulai merayap kembali. Namun saat semuanya tampak baik-baik saja, Arman dan teman-temannya mengetahui bahwa pertarungan mereka belum berakhir. Kera putih menatap mereka dengan mata tajam, seolah memperingatkan bahwa kegelapan lain mungkin masih mengintai. Setelah mengalahkan sosok bayangan, Arman dan teman-temannya merasa sedikit lega. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Kera putih berdiri di tengah mereka, seolah menunggu sesuatu. Arman merasakan ada yang tidak beres. Kegelapan mungkin telah berlalu, tetapi ancaman lain masih mengintai. Kenapa kera putih ini masih tampak cemas? Bisik Dika kepada teman-temannya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kera putih mengedarkan pandangannya, seolah mengingatkan mereka akan sesuatu yang lebih besar. Tiba-tiba, suara lembut Nenek Siti terdengar dari belakang. "Anak-anakku,
Kalian telah melakukan hal yang luar biasa, tetapi tugas kalian belum selesai. Arman dan teman-temannya berbalik dan melihat Nenek Siti mendekati mereka. "Apa yang terjadi, Nenek?" tanya Arman penuh rasa ingin tahu. Nenek Siti menghela napas dalam-dalam, terlihat serius. "Kegelapan yang kalian hadapi adalah manifestasi dari ketakutan dan kebencian yang ada dalam diri manusia. Namun, ada kekuatan lain yang juga terbangun, salah satu yang lebih berbahaya." Dia melanjutkan, "Kera putih ini bukan hanya simbol harapan, tetapi juga sebuah pengingat. Ada kekuatan yang lebih besar di luar sana, dan dia akan memandu kalian untuk menghadapi tantangan terakhir." Arman merasa jantungnya berdebar. "Tantangan terakhir, apa yang harus kami lakukan?" Nenek Siti menunjuk ke arah hutan yang lebih dalam. "Kalian harus menemukan sumber kegelapan yang lebih dalam, yang berasal dari tempat yang terlupakan. Di sana, kalian akan menghadapi entitas yang jauh lebih kuat." Dengan tekad baru, Arman dan teman-temannya mengikuti kera putih yang memimpin mereka lebih dalam ke hutan. Suasana mulai berubah, pepohonan semakin rimbun dan kegelapan menyelimuti mereka. Suara-suara aneh mulai terdengar, seolah-olah hutan itu berbicara. Setelah berjam-jam berjalan, mereka tiba di sebuah gua besar yang gelap. Kera putih berhenti dan menatap gua tersebut. "Disinilah sumber kegelapan itu," bisik Arman. Merasa ketakutan mulai merayapi dirinya. Ketika mereka melangkah masuk, suasana semakin mencekam. Di dalam gua, bayangan-bayangan melayang, menciptakan ilusi menakutkan. Tiba-tiba, suara mengerikan terdengar. "Kalian berani datang ke sini, kegelapan akan menghancurkan kalian." Arman merasakan ketakutan mengalir dalam dirinya, tetapi teringat pada kera putih yang berdiri teguh di sampingnya. "Kita tidak sendiri, kita bersama," teriaknya, berusaha menyalakan keberanian dalam diri teman-temannya. Kera putih melangkah maju, memancarkan cahaya yang semakin terang. "Kami adalah cahaya. Kami tidak akan membiarkan kegelapan menguasai," seru Arman mengangkat tangannya. Seolah merespons, bayangan-bayangan di gua mulai bergerak mendekat. Mereka berusaha menyerang, tetapi kera putih membuat batasan cahaya yang melindungi mereka. "Kita harus bersatu," teriak Dika, dan mereka semua mengangkat tangan, mengalirkan energi positif ke arah kera putih. Dalam sekejap, cahaya itu meledak dan mengelilingi mereka, membentuk pelindung yang kuat. Bayangan-bayangan itu berusaha menembus, tetapi cahaya dari kera putih semakin kuat, menolak semua kegelapan yang mendekat. Akhirnya, dengan satu seruan terakhir, Arman dan teman-temannya bersatu dalam harapan. Cahaya akan mengalahkan kegelapan. Cahaya itu menerangi seluruh gua, dan bayangan-bayangan itu menghilang satu persatu, mengeluarkan jeritan kesakitan sebelum lenyap sepenuhnya. Ketika semuanya reda, mereka merasakan kelegaan yang luar biasa. Kegelapan telah kalah. Di luar gua, cahaya bulan bersinar, menunjukkan bahwa malam telah berakhir. Kera putih mendekati mereka, tampak lebih bersinar dari sebelumnya. Arman merasa ada ikatan yang kuat terjalin antara mereka. Nenek Siti muncul di belakang mereka, tersenyum. "Kalian telah berhasil. Kalian telah membuktikan bahwa cahaya selalu bisa mengalahkan kegelapan selama kalian bersatu dan percaya pada diri sendiri." Dengan perasaan bangga, Arman dan teman-temannya pulang ke desa, menyadari bahwa mereka tidak hanya berhasil mengalahkan kegelapan, tetapi juga menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri. Kera putih akan selalu menjadi pengingat bahwa harapan dan keberanian akan selalu ada, meskipun kegelapan mengintai.